Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Perlindungan. Saya dari TBI 5 semester 6. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang kepemimpinan pendidikan sesuai dengan jurusan mata kuliah. Nah, sebelum menjelaskan apa itu tentang pengertian kepemimpinan pendidikan, nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu yang pertama kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Nah, sedangkan pendidikan artinya adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan-kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nah, dari penjelasan pengertian kepemimpinan dan pendidikan itu, maka kesimpulannya adalah kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai suatu tujuan pendidikan atau di sekolah secara efektif dan efisien. Agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, selain itu, fungsi dari kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan, dan pemimpin membantu kelompok untuk mengkoordinir dari diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Nah, selain itu, fungsi kepemimpinan ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Nah, pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Nah, dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini, seseorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, selain fungsi dari kepemimpinan pendidikan, ada juga tugas-tugas kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah kepemimpinan pendidikan yang diteruskan kepada orang-orang yang demokratis karena kebebasannya dan kewajiban untuk melakukan kegiatan yang bertanggung jawab yang lahir dari kebebasan itu. Nah, terdiri dari yang pertama ada perhatian terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menunaikan tugas ini. Nah, teori-teori baru yang membantu warga sekolah untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan, gagasan baru untuk organisasi dan struktur situasi sekolah, dan akhirnya beberapa aspek problem dengan keperluan-keperluan mendesak untuk penyelidikan selanjutnya. Nah, di sini ada juga tujuan pendidikan. Nah, apa itu tujuan pendidikan? Nah, tujuan pendidikan menyebabkan kepemimpinan yang berbeda, sehingga dapat tumbuh kekuasaan dengan pengawasan ketat atau cara yang demokratis atas dasar intelijensi untuk menemukan sifat program pendidikan. Nah, berhubungan dengan itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami berbagai alternatif dengan segala konsekuensi bagi suatu pilihan tertentu. Nah, keputusan dapat diambil pada berbagai tingkat masyarakat dengan berbagai media dan instansi. Meskipun pemerintahan pusat dengan hierarkinya banyak memiliki pengaruh, tidak ada peran kecil yang dapat dimainkan di tengah daerah dengan segala kegiatan masyarakat setempat dan kepemimpinan yang ada di sana. Nah, kegiatan kepemimpinan pendidikan yang dapat dicapai atau tujuannya untuk masyarakat, yang pertama yaitu membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan. Yang kedua, memperlancar proses belajar dan mengajar sehingga lebih efektif. Dan yang ketiga adalah menyusun kesatuan organisasi yang produktif. Dan yang keempat, mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan. Nah, yang terakhir ada menyediakan sumber-sumber yang baik untuk mengajar dengan efektif. Nah, dari itu, kalau kepemimpinan pendidikan itu efektif, maka timbullah masyarakat akan mendapat bantuan dalam menentukan tujuan masing-masing. Akan terdapat hasil dan efektivitas yang lebih besar dalam mengajar dan belajar.
Masyarakat akan sadar sebagai penyumbang yang bertanggung jawab terhadap organisasi yang produktif. Iklim kerja akan membantu perkembangan, akan memperoleh tambahan dalam sumber-sumber yang diperlukan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. Jika kepemimpinan benar-benar berjalan, maka akan timbul perubahan dan penyempurnaan dalam program, dalam kualitas mengajar, dalam kelas dan sifat sebagai lembaga pendidikan formal, sehingga dengan demikian akan berubah pula pandangan dan penghargaan masyarakat. Nah, mungkin demikian saja penjelasan dari saya atau pemahaman dari kepemimpinan pendidikan. Saya Sultan Perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.